menurut saya untuk pagu anggaran yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak dan tidak menyentuh hajat hidup masyarakat lebih baik ditunda. Lebih baik alokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di 50 kota. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya membuat opini terkait dengan berita-berita di media. Referensi saya adalah berita-berita di media yang mengatakan bahwa ada indikasi atau dugaan markup pembelian rumah dinas Bupati 50 kota Provinsi Sumatera Barat. Ada dugaan markup sekitar 400%. Itu yang disampaikan media kepada saya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten 50 kota bahwa hal itu dikatakan oleh mereka tidak benar. Dan mereka minta untuk diberikan hak jawab terkait dengan pembelian rumah dinas Bupati di Sari Lama, 50 kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, karena sebagai media saya mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan atau menampilkan hak jawab dari orang-orang yang pernah saya sebut dalam Opini Rudi. Nah, untuk itu akan saya bacakan hak jawab dari pemerintah Kabupaten 50 kota yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota, Bapak Desri SPD MM. Berikut ini. Hak jawab pemerintah Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan pernyataan Saudara Rudi S. Kambri pada channel YouTube Kanal Anak Bangsa yang diupload pada tanggal 2 Mei 2023 dengan judul Ekonomi Lagi Sulit, Bupati 50 Kota beli lahan rumah dinasnya, ada indikasi markup 400%. Dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, rumah dinas, dan fasilitas penunjang lainnya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2021-2026 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota, kemudian diakomodir pada Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang ditindaklanjuti melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2022 pada sub kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten kota pada kegiatan pengadaan tanah rumah dinas dan fasilitas dengan pagu anggaran 3,8 miliar. 2. Selanjutnya ditetapkan lokasi tanah tersebut di Jorong Ketinggian, Nagari Sari Lama, Kecamatan Harau, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka ditunjuk kantor jasa penilai publik atau appraiser MBPRU dengan kontrak nomor 01.02-GD-PP-PUPR-LK-2022 tanggal 3 November 2022. 3.
hasil dari pelaksanaan pekerjaan dari appraisal terhadap tanah dengan SHM nomor 3672 dengan luas tanah 2 hektar dengan nilai 3.480 juta rupiah jika dikonversikan per meter senilai 174.000 rupiah per meter persegi. Selanjutnya nilai total 3.480 juta rupiah menjadi dasar ketetapan harga jual beli antara pemerintah Kabupaten 50 Kota, CSU, Dinas PUPR dengan pemilik tanah atas nama Taufik Idral CS. 4. Dalam APBD tahun 2022 memang dianggarkan pengadaan lahan rumah dinas namun tidak terjadi transaksi disebabkan oleh tidak selesainya proses administrasi sampai dengan akhir tahun anggaran tahun 2022 dan diperkirakan proses administrasinya membutuhkan waktu dan melewati tahun anggaran 2022 sebab terkait dengan pihak eksternal pemerintah daerah. 5. Kesimpulan, pemerintah Kabupaten 50 Kota tidak ada melakukan pembelian tanah untuk rumah dinas bupati dan fasilitas lainnya tahun 2022 dan tahun 2023 serta tidak ada melakukan penganggaran di APBD terkait pengadaan lahan tersebut tahun 2023. Berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan poin 5 di atas, maka ditegaskan bahwa tidak ada pelaksanaan pembelian tanah, rumah dinas dan fasilitas penunjang lainnya tahun 2022, tahun 2023 pada pemerintah Kabupaten 50 Kota. Demikianlah hak jawab ini kami sampaikan dan harapan kami kiranya saudara menayangkan secara utuh apa yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Payakumbuh, Mei 2023, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 50 Kota tertanda Desri SPD MM. Sahabat Indonesia, itu adalah kewajiban dari Kanal Anak Bangsa untuk menyampaikan hak jawab yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Tapi perlu juga kami sampaikan kepada aparat pemerintah Kabupaten 50 Kota bahwa data dan informasi yang kami terima ini valid berdasarkan pemberitaan media yang sudah berlangsung beberapa saat yang lalu. Kalau memang terjadi ketidaksesuaian informasi, ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Tapi memang saya sebagai pribadi, sebagai anak bangsa memang menyarankan agar pembelian tanah, pembelian aset untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan mendesak ditunda. Lebih baik dana sebesar itu 3,8 miliar dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten 50 Kota. Itu jauh lebih bermanfaat. Saya mendengar rumah dinas bupati yang ada sekarang masih dianggap layak dan pantas untuk ditempati. Saya kira kita perlu untuk menghemat anggaran karena anggaran yang ada di APBD Kabupaten 50 Kota itu bukan dana dari Pak Bupati atau dana dari DPRD. Itu merupakan gabungan dari pungutan pajak, pendapatan asli daerah, dan berbagai macam pungutan yang lain. Jadi ini bukan milik pribadi pejabat yang sekarang. Untuk itu saya mohon kepada para pejabat, bukan hanya di Kabupaten 50 Kota, agar hati-hati mengelola dana masyarakat atau dana rakyat yang ada di APBD di masing-masing kabupaten kota. Saya menyarankan untuk lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat. Rakyat sekarang sedang membutuhkan. Pasca pandemi COVID-19, kita masih tahap recovery. Jadi menurut saya sangat bijak kalau Pemda memberikan subsidi, memberikan alokasi anggaran kepada rakyat secara langsung melalui peningkatan UMKM, mungkin peningkatan fasilitas kesehatan,
pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi itu saran saya yang ingin saya sampaikan kepada Bupati 50 Kota maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa kalau ini tidak mencuat di publik, ini belum tentu akan menjadi atensi dari pemerintah daerah 50 kota. Namun demikian, sebagai media saya berkewajiban untuk menyampaikan atau menayangkan hak jawab. Ini bentuk dari to board information yang kami sampaikan kepada publik. Sekarang berpulang kepada publik untuk mempercayai apa yang kami sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten 50 Kota. Dan masukan dari tokoh-tokoh LSM, kemudian tokoh-tokoh media di Kabupaten 50 Kota terkait dengan rencana pembelian lahan untuk rumah dinas Bupati 50 Kota. Jadi saran saya ulangi lagi, menurut saya untuk pagu anggaran yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak dan tidak menyentuh hajat hidup masyarakat lebih baik ditunda. Lebih baik alokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di 50 kota. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, Anda telah mengikuti opini Rudi terkait dengan hak jawab dari pemerintah Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan ini diterima sebagai berita penyeimbang dan tolong kepada Pemda manapun untuk lebih berhati-hati mengelola dana masyarakat, dana rakyat. Utamakan kepentingan rakyat. Itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.